Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Kali ini gue mau ngebahas soal survei Litbang Kompas yang terbaru. Dan di situ ada berbagai macam nama. Ya, seperti biasa ada 3 nama teratas. Nah, ditambah sekarang dengan kehadiran Bapak Ridwan Kamil, Bapak Gubernur Jawa Barat atau Kang Emil juga muncul di situ menjadi nama keempat gitu. Jadi kalau kita bilang dari top 3 jadi big 4 gitu. Jadi ada sedikit perubahan ternyata dari apa yang terjadi belakangan ini. Oke, kita ngebahas soal Litbang Kompas, surveinya Litbang Kompas, tapi jaket gua Detikcom. Gak apa-apa. Nah, tapi dalam hasil survei tersebut ada 3 nama teratas seperti biasa. Ada Mas Ganjar, ada Pak Prabowo, Pak Anies gitu ya. Pak Anies atau Pak Anies, Pak Prabowo gitu. Nama Mas Ganjar masih teratas. Kedua itu ada Mas Anies, ketiga ada Pak Prabowo. Jadi nama Mas Ganjar selalu berada di teratas, tapi problemnya adalah tidak ada keunggulan yang terlalu mencolok dan menonjol dari nama Mas Ganjar. Nah, seperti dalam konten-konten sebelumnya ngomong sendiri gue bisa lu cek gitu. Kenapa nggak ada loncatan yang signifikan dan menonjol dari nama Mas Ganjar? Karena memang Mas Ganjar dipilih oleh loyalis-loyalisnya Pak Jokowi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara endorsement Pak Jokowi kepada Mas Ganjar nanti di pemilu, itu mungkin pengaruh elektoralnya tidak akan gede-gede banget. Karena memang dari awal pemilih Mas Ganjar adalah loyalisnya Pak Jokowi sendiri gitu. Jadi loyalisnya Pak Jokowi mencari figur mana yang paling cocok dan yang paling relevan atau paling sesuai bahkan paling mirip dengan sosoknya Pak Jokowi, yaitu Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah gitu. Jadi nama Mas Ganjar itu muncul di situ. Kalau kita lihat surveinya Pak Jokowi, kepuasan terhadap Pak Jokowi itu berada di angka 70%-an. Tapi loyalisnya berapa banyak? Loyalisnya ya bisa diduga sekitar 30%. Kenapa gue bilang bisa diduga 30% loyalis yang betul-betul die hard dari Pak Jokowi? Karena di banyak survei masyarakat yang mendukung 3 periode itu sekitar di angka 30% gitu. Jadi ya gue anggap itu loyalisnya Pak Jokowi lah, sekitar 30% tadi. Nah, kalau dilihat dari angkanya, elektabilitas Mas Ganjar itu sekitar berkutat di antara 23% sampai 28%. Jadi nggak pernah lebih juga dari 30% yang merupakan loyalisnya Pak Jokowi tadi gitu. Jadi problem Mas Ganjar seperti halnya konten-konten sebelumnya yang gue sempat sampaikan juga, bahwa bagaimana caranya Mas Ganjar dapat dukungan dari pemilih-pemilih ya, dari kantong-kantong pemilih yang berada di luar loyalisnya Pak Jokowi. Jangan kelompok anti pemerintah deh, kelompok yang suka Pak Jokowi tapi ya kritis, suka Pak Jokowi tapi ya nggak dukung 3 periode gitu misalnya. Gimana caranya Mas Ganjar bisa mendapatkan banyak suara dari situ? Nah, tentunya itu butuh dukungan dari tokoh-tokoh lain. Salah satunya yang paling berpengaruh signifikan tentunya adalah kalangan Nahdliyin gitu. Yang mana kalangan Nahdliyin itu banyak terpusat di Jawa Timur. Nah, makanya muncul baliho-baliho PSI gitu misalnya kayak Ganjar Yeni Wahid. Karena Mbak Yeni bisa dibilang sebagai salah satu tokoh yang dianggap representasi dari kaum Nahdliyin gitu. Anaknya Gus Dur, putrinya Gus Dur yang merupakan salah satu tokoh yang dianggap besar gitu ya, tokoh besar yang mewakili wajah kaum Nahdliyin di panggung politik nasional gitu. Ada siapa lagi tokoh Nahdliyin? Yaitu Bu Khofifah gitu misalnya. Juga tidak bisa dianggap
kecil, itu tokoh yang sangat penting hari ini, walaupun Bu Khofifah sekarang adalah politisi lokal ya gitu. Jadi politisi yang pengaruhnya sangat besar di Jawa Timur. Nah, argumen inilah yang menjadi akar, menjadi dasar gitu ya. Kenapa banyak politisi mengatakan bahwa battlefield-nya Pilpres 2024 ada di Jawa Timur gitu. Nah, sementara Mas Anies, Pak Prabowo, Kang Emil itu punya basis di Jawa Barat. Ya, banyak pendukung-pendukung tiga tokoh ini merupakan yang berasal dari kantong-kantong pemilih di Jawa Barat. Nah, seperti yang juga sering gue katakan bahwa pertarungan utama Pilpres itu ada di 3 provinsi utama, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi harus menang 2 di antara Jawa ini. Kalau udah menang di antara 2 di antara Jawa ini, dipastikan itu akan menjadi presiden terpilih Republik Indonesia. Kenapa? Karena Jawa Barat itu sekitar 20%-an penduduknya dari total populasi nasional, Jawa Tengah itu sekitar 14%, dan Jawa Timur itu sekitar 17% gitu. Nah, jadi 3 Jawa ini menjadi kunci utama dari pertarungan Pilpres. Nah, kenapa Jawa Timur tadi yang dikatakan tadi Pak Ganjar membutuhkan kalangan Nahdien juga di Jawa Timur gitu, karena dia sudah beliau sangat mengakar dan dianggap kuat di Jawa Tengah gitu ya. Walaupun banyak kritiknya, dianggap tidak memiliki struktur kekuatannya, tapi ini menjadi modal politik utamanya, yaitu dukungan di Jawa Tengah gitu. Yang kedua, Pak Anies gitu, selain DKI Jakarta ya, tentunya dukungan kepada Pak Anies juga tidak kalah besar di Jawa Barat gitu. Menjadi basis utamanya, di mana Pak Anies yang selama ini dianggap sebagai representasi politik kelompok Muslim yang juga merupakan preferensi pemilih di Jawa Barat. Pak Prabowo juga sama, dianggap punya kekuatan di Jawa Barat. Dan yang ketiga, Kang Emil juga memiliki kekuatan di Jawa Barat karena Kang Emil merupakan gubernur Jawa Barat gitu. Nah, ada 3 calon di kubu Jawa Barat, ada 1 calon yang punya modal politik di Jawa Tengah. Makanya Jawa Timur tadi menjadi kunci kemenangan gitu. Jadi siapa yang mendapatkan dukungan besar di Jawa Timur, maka itu yang akan memenangkan Pilpres. Tetapi sebelum kita bicara tentang mendapatkan dukungan di Jawa Timur, yang harus kita bicarakan pertama itu soal internal competition. Ya. Seperti yang kita tahu sekarang bahwa Mas Anies sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem dan Pak Prabowo punya 14% ya dengan Partai Gerindra. Kang Emil belum tahu nih partai mana yang akan mencalonkan Kang Emil gitu. Jadi ada 3 calon tadi, dan yang sudah dekat itu ada 2. Minimal Pak Anies sudah punya 10% sekarang, dan Pak Prabowo udah punya 14% gitu. Nah, coba kita eliminir dulu Kang Emil karena belum ada yang mencalonkan beliau secara resmi sebagai presiden gitu ya. Walaupun udah disebut tapi masih 14 calon, masih 10 calon gitu nama Kang Emil, tapi yang 1 calon fix gitu belum ada, baru Nasdem dan Gerindra nih di segmen pemilih ini. Nah, jadi ada 2 calon nih, Kang Emil, Pak Prabowo dan Pak Anies gitu. Nah, Pak Anies problemnya adalah mendapatkan dukungan dari partai koalisi tadi, Nasdem dan PKS dan Demokrat. Bagaimana cara menguncinya? Pak Prabowo kayaknya sudah bergerak bagaimana cara mendapatkan dukungan di Jawa Timur dengan menempel PKB gitu, dengan mulai intensif untuk bicara dengan PKB. Siapa wakilnya? Tentunya kedua calon ini juga akan berpikir bagaimana mendapatkan tokoh yang sangat mengakar di Jawa Timur. Ya, salah satunya Caimin gitu misalnya sebagai ketua umum PKB. Tapi opsi yang sekarang diinginkan tentunya nama Ibu Khofifah menjadi sangat penting.
karena sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, memiliki infrastruktur di Jawa Timur gitu, infrastruktur dukungan politik di Jawa Timur, dan merupakan kandidat perempuan dan juga memiliki background Nahdliyin gitu. Jadi ini menjadi opsi terbaik gitu untuk Pak Prabowo gitu, dan juga Mas Anies tentunya yang sudah memiliki dukungan di Jawa Barat. Jadi bagaimana caranya agar dukungan mereka di Jawa Barat ini bisa dilengkapi dengan tokoh yang sudah mengakar di Jawa Timur. Gitu. Jadi Pak Prabowo dan Mas Anies tentunya ingin mendapatkan tokoh yang tentunya paling mengakar ya Bu Khofifah, karena megang kekuasaan sekarang di Jawa Timur. Dan keduanya sama, menurut gua kalau Kang Emil sudah tereliminir, akan ada salah satu kandidat yang akan mengalami loncatan yang cukup signifikan di antara dua nama ini. Bisa jadi Pak Prabowo, bisa jadi Pak Anies. Tapi kayaknya sih kemungkinan yang akan sangat menikmati itu Pak Anies ya, kalau menurut gua, karena bagaimanapun Pak Anies calon yang baru gitu ya. Dibanding Pak Prabowo yang sudah ikut berkali-kali, Mas Anies calon baru dan kemungkinan untuk mengalami loncatan itu jadi lebih besar. Seperti hasil survei Litbang Kompas sekarang, kita melihat bagaimana suaranya Mas Anies mengalami loncatan setelah dideklarasikan oleh Partai Nasdem gitu. Jadi di antara dua calon ini, apabila Kang Emil tidak mencalonkan, antara Pak Prabowo dan Mas Anies sepertinya yang akan menikmati sisa suara dari Kang Emil itu Mas Anies gitu. Nah sementara di Jawa Tengah ada Mas Ganjar. Mas Ganjar ini juga mengalami problem juga yang tidak kalah problem berat ya, di mana Mas Ganjar harus meyakinkan elit-elit PDI Perjuangan. Apabila mereka mencalonkan Mas Ganjar tidak akan mengacak-ngacak gitu ya, tidak akan mengacak-ngacak PDI Perjuangan, tidak akan mengambil alih PDI Perjuangan dari tangan elit-elit yang sedang berkuasa hari ini gitu. Dan itu ujian pertamanya. Nah ujian keduanya adalah mendapatkan suara di luar loyalisnya Pak Jokowi tadi, seperti yang gue udah omongin berkali-kali. Nah salah satu caranya adalah mendapatkan dukungan dari kelompok Nahdliyin gitu. Jadi nama Bu Khofifah kembali menjadi relevan di sini karena sedang memegang kekuasaan di Jawa Timur gitu. Nah ini juga ditunjukkan oleh PSI gitu ya, yang mendeklarasikan Ganjar Yeni Wahid gitu. Karena nama Mbak Yeni sangat lekat dengan kaum Nahdliyin, perempuan juga, anaknya Gus Dur, siapa yang nggak tahu Gus Dur gitu. Nah itu tadi, jadi nama Bu Khofifah juga menjadi relevan sebagai jalan keluar Pak Ganjar ya dari gue nggak mau ngomong perangkap, tapi lebih kepada sebuah kantong pemilihnya Pak Jokowi gitu. Jadi Pak Ganjar sekarang berada di dalam kantong pemilihnya Pak Jokowi yang sangat dominan. Setelah bisa bernegosiasi dengan elit PDI Perjuangan, maka Pak Ganjar perlu untuk mencari pemilih di luar diehardnya pemerintah. Itu yang menjelaskan kenapa elektabilitas Pak Ganjar nggak pernah lewat dari 30% atau tidak ada loncatan yang signifikan, karena memang loyalisnya Pak Jokowi lah yang akan memilih Mas Ganjar gitu. Bahkan menurut gua endorsement Pak Jokowi kayaknya nggak signifikan amat gunanya buat Mas Ganjar kalau Mas Ganjar mencalonkan, karena memang pemilihnya Pak Jokowi sudah pasti, loyalisnya Pak Jokowi sudah pasti ke Pak Ganjar. Jadi kalau kita lihat di antara tiga nama ini, antara Mas Ganjar, Pak Anies dan Pak Prabowo, ya at least Pak Prabowo dan Mas Anies sudah dideklarasikan, ada partai yang satu-satunya cuma mendukung beliau, dan Pak Ganjar cuma lewat satu partai yaitu PDI Perjuangan. Kalau Kang Emil kan belum ada ya, satu partai pun yang sudah menyebut namanya jadi calon satu-satunya kan belum ada. Menurut gua Pak Anies dan Pak Prabowo itu sangat mungkin
suaranya mengalami lonjakan yang signifikan. Karena tergantung, kalau yang maju cuma satu, loncatannya pasti lebih tinggi. Ya, kalau ada dua, ya harus bertarung di antara dua orang ini di segmen yang sama. Ya, memperebutkan sisa suara dari yang Kang Emil tadi gitu ya. Jadi bertarung internal ini, makin sedikit calon yang akan mencalon di antara 3 nama ini. Kalau cuma satu orang, itu pasti suaranya gede banget, loncatannya signifikan banget satu orang itu. Ya, kalau ada 2 orang, ya akan bertarung di antara 2 orang ini gitu. Nah, sementara Mas Ganjar itu walaupun di atas, dia nggak akan loncat signifikan banget kalau nggak dapat pemilih di luar pro pemerintah. Makanya dia sangat mengandalkan pendekatan teritori, ya, yang mana di situ ada nama Bu Khofifah gitu misalnya sebagai kandidat utama karena megang kekuasaan di teritori Jawa Timur gitu. Jadi menurut gua kalau kita lihat ke depan gitu, misalnya ada satu calon yang hilang di sini, akan ada satu calon juga yang akan meloncat jauh. Tapi kalau Pak Ganjar, dia baru akan meloncat jauh apabila dapat dukungan struktural teritorial, yaitu dukungan Jawa Timur, yaitu Bu Khofifah gitu. Jadi seperti itu kira-kira peta politik 2024. Kita nggak tahu nih apabila Pak Ganjar ini apakah seperti apa ujungnya. Ini masih ada yang di PDI Perjuangan, masih ada yang mau Bu Puan juga gitu ya. Karena melihat, ya gue pun juga ngelihat, ya Pak Ganjar juga nggak ada loncatan yang signifikan banget sehingga PDI nggak bisa menolak gitu. Memang nomor 1, tapi nggak spesial dan mencolok gitu sehingga PDI ya masih punya alasan buat mengulur-ulur waktu gitu. Kecuali kayak Pak Jokowi dulu sampai 30% gitu, tembus bahkan sampai 40% gitu. Itu kan PDI partai politik juga akan berhitung, wah ini udah pasti menang gitu. Ya udahlah, kasih dukungan aja lah gitu. Tapi kalau sekarang ngelihat Mas Ganjar juga, ya ini Jokowers semua pemilihnya gitu. Jadi untuk keluar dari skema Jokowers itu juga butuh kerja keras yang sangat besar, butuh wakil yang betul-betul pegang kekuasaan teritori, yaitu Bu Khofifah. Sementara di sini di antara Pak Anies dan Pak Prabowo butuh untuk mengurangi kandidat gitu ya, yang mana yang paling mungkin melakukan pengurangan kandidatnya Pak Prabowo gitu misalnya, karena punya partai, tinggal negosiasi sama Mas Anies gitu. Mas Anies maju DKI lagi aja, nanti Gerindra pasti dukung gitu, gak usah harus mengeluarkan apa-apa untuk Gerindra akan support penuh gitu misalnya. Itu akan sangat mungkin Pak Prabowo bisa mengeliminir calon yang ada di sini. Kalau sejauh ini belum ada partai yang dukung Kang Emil, ya Kang Emil bisa dieliminir ya dengan suara sekitar berapa? 8% ya. Kang Emil ya. Kang Emil berapa situ? 8% kan? Iya kan? Sekitar 8% ya. Jika Kang Emil bisa 8%, mayoritas pendukung Kang Emil itu pindah ke Pak Anies misalnya, Pak Anies bisa tembus juga 20%-an, Pak Prabowo juga bisa tembus juga angka yang jauh lebih besar gitu. Jadi ini mengeliminir kompetitor di sini problemnya. Kalau di Pak Ganjar tadi problemnya adalah bagaimana caranya mencari dukungan di luar segmentasi utama gitu. Jadi ini dua problem yang berbeda gitu. Nah menurut gue itu, jadi kalau Pak Ganjar berhasil menemukan wakil gitu yang di luar segmentasi utama, dia akan meloncat. Kalau di kubunya Pak Anies, Pak Prabowo dan Kang Emil, semakin banyak yang tereliminir, calon yang maju di sini juga angkanya juga akan semakin tinggi gitu. Akan ada loncatan-loncatan. Nah ini tinggal bagaimana peta pertarungan partai politik, untung rugi yang dihitung, dikalkulasi oleh partai politik, kandidat mana yang memberikan keuntungan elektoral juga bagi partai politik. Ini bukan hanya soal amunisi kampanye, bukan soal
resources, soal uang gitu ya, tapi juga soal capres-capres yang sesuai dengan karakteristik pemilih yang dimiliki oleh sebuah partai politik gitu. Jadi 2024 akan dimenangkan oleh siapa dan siapa yang akan maju, challenge-nya dua tadi. Sekali lagi gue ulang, Pak Ganjar challenge-nya adalah meyakinkan orang-orang di luar loyalisnya Pak Jokowi, meyakinkan kantong-kantong suara yang tidak pro pemerintah, ya yang netral aja. Yang anti juga mungkin agak sulit, tapi yang netral, yang masih di tengah, yang swing sini harus dia yakinkan dengan mengambil wakil yang memiliki kekuatan teritori, salah satu strateginya gitu. Di sisinya Pak Anies, Pak Prabowo dan Kang Emil, ini soal eliminir. Bagaimana yang satu akan membunuh yang lain, mematikan yang lain. Makin banyak yang tereliminir atau dua-duanya tereliminir, akan ada satu kandidat yang memiliki suara yang akan mengalami loncatan signifikan gitu. Mungkin pertarungannya akan kayak begitu. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.